Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau biasa disingkat dengan K3LH. Jadi pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai apa itu dari K3LH, kemudian apa tujuannya, lalu apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan juga dasar hukum mengenai K3LH dan lain-lain. Ya, jadi jika belum melihat penjelasannya, silakan nonton dulu penjelasan di video sebelumnya. Jadi di sini saya lanjut. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara spesifik ya mengenai K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup di jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi kita langsung saja. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Jadi di sini saya fokuskan ke cara menggunakannya atau cara kita menggunakan komputer dengan baik dan benar. Jadi ketika kita menggunakan komputer, ya, pasti kadang-kadang kita merasakan rasa lelah, nyeri khususnya di bagian tangan, atau mata terasa penat. Nah, hal tersebut bisa disebabkan karena kita salah dalam mengatur posisi anggota tubuh kita. Jadi kita harus mengatur posisi sehat di depan komputer. Nah, ini adalah gambar, ya, salah satu gambar sebab akibat ketika kita salah menerapkan cara menggunakan komputer itu sendiri. Nah, ini adalah sebab akibatnya. Kenapa di sini saya jelaskan ada gangguan punggung bagian atas disebabkan karena posisi duduk yang terlalu jauh. Kemudian mata terasa lelah atau pusing. Bisa disebabkan karena pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Lalu di sini ada gangguan pada tangan dan lengan, ya, disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Lalu gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek yang terlalu jauh. Lalu di sini otot kaki kram atau sakit biasa disebabkan karena posisi kaki yang salah saat duduk. Lalu yang terakhir, gangguan pada punggung bagian bawah, ya, disebabkan posisi duduk yang salah. Jadi selanjut, ya, ketika kita menggunakan mouse, usahakan agar pergelangan tangan berada pada posisi tidak menggantung atau lebih rendah dari mouse. Kemudian usahakan juga agar posisinya sejajar antara pergelangan tangan dan mouse. Ya, posisi jari tangan usahakan agar selalu lurus. Nah, perhatikan gambar ini ya. Coba kita lihat Coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar posisi yang benar cara memegang mouse. Ya, jadi tangan harus lurus dengan mouse, tidak ditekuk ya, atau tidak juga menekuk ke atas begini. Ya, kemudian dia harus lurus sejajar dengan mouse. Jangan ada bengkok. Kemudian siku juga tidak boleh terlalu jauh. Ya, dia harus rata bahu. Ya. Supaya lengan kita tidak pegal nantinya. Nah, bisa dilihat gambar ini ya. Nah, lanjut. Posisi tubuh saat berada atau sedang menggunakan komputer, ya. Badan pada posisi tegak di depan komputer dan jarak pandang antara mata dan monitor sekitar 45 sampai dengan 70 cm. Ya. Jadi dilihat posisi sini. Jadi badan tegak, kemudian jarak pandangan dari monitor ke mata ya 45 sampai dengan 70 cm. Ya, kemudian posisi, lihat juga posisi kakinya. Ya, harus
harus sesuai lah, ya, harus nyaman dengan posisi kita saat tegak. Kemudian tatapan atau pandangan kita dari mata ke monitor, ya, harus 45 sampai 70 cm. Kemudian lanjut, posisi yang salah dalam mengatur monitor dapat menyebabkan mata cepat lelah dan rasa nyeri pada leher. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan monitor adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan monitor dan keyboard tepat di depan. Ya, jadi kita harus meletakkan monitor dan keyboard tepat di depan kita. Yang kedua, tinggi monitor diatur sedikit di bawah mata kita. Monitor yang terlalu tinggi atau rendah akan menyebabkan nyeri pada leher dan pundak. Kemudian yang ketiga, jarak antara monitor dengan pekerja, ya, sepanjang tangan kita. Nah, jarak antara monitor dengan pekerjaan sepanjang tangan kita yaitu 45 sampai dengan 70 cm. Jadi posisi monitor yang terlalu dekat dapat menyebabkan mata cepat lelah. Kemudian sudut monitor mengarah ke mata untuk menghindari sinar lampu yang silau. Lalu apabila menggunakan kacamata baca atau bifokal atau progresif, turunkan monitor lebih rendah, ya, mengarahkan kepala ke atas. Bagi pengguna kacamata baca bifokal atau progresif dapat menyebabkan nyeri pada leher juga. Nah, dan terakhir, apabila menyalin dokumen, letakkan sedekat mungkin dokumen tersebut di dekat monitor atau di bawah monitor untuk mengurangi rasa nyeri di leher karena terlalu banyak menoleh, ya. Jadi apabila menyalin dokumen atau mengetikkan dokumen, letakkan dokumen tersebut di dekat monitor atau di bawah monitor untuk mengurangi rasa nyeri di leher yang diakibatkan terlalu banyak menoleh ke dokumen tersebut. Selanjutnya, letakkan posisi komputer bagi pengguna komputer desktop. Ya, sesuaikan posisi keyboard, monitor, dan mouse agar kita bisa mendapatkan posisi yang cocok untuk tubuh kita. Jadi perhatikan gambar ini, ya. Jadi meletakkan keyboardnya, monitornya, mouse-nya sesuai dengan kita, ya. Jadi bagaimana rasa nyaman kita bekerja, jadi sesuaikan agar tidak terjadinya nanti rasa sakit pada leher atau ngilu di lengan, tangan, pergelangan tangan. Jadi perhatikan, jadi buat senyaman mungkin ketika Anda sedang bekerja di depan komputer. Kemudian, ya, penggunaan keyboard yang benar seperti pada penggunaan mouse, ya, sebelum yang sudah saya jelaskan. Ketika menggunakan keyboard, usahakan agar selalu sejajar, ya. Jadi sama seperti kita menggunakan mouse, ya. Kita bisa lihat gambar ini, dia harus sejajar, tidak boleh miring, ya, agak miring, tidak juga agak menekuk, ya. Jadi harus sejajar, lurus. Jadi dia sama seperti cara penggunaan mouse, cara penggunaan mouse sebelumnya. Nah, bekerja di depan komputer tidak banyak melibatkan gerakan tubuh, ya, tidak banyak melibatkan gerakan tubuh, dan dalam waktu yang lama pastinya dapat menyebabkan rasa nyeri otot. Jadi untuk menghindari hal tersebut disarankan setelah 1 jam bekerja di depan komputer istirahatlah sejenak 5 sampai dengan 10 menit. Dan melakukan peregangan otot, ya. Jadi setelah kita berada di depan komputer atau bekerja selama 1 jam, ada baiknya kita istirahat sejenak 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian kita meregangkan otot. Adapun cara-cara peregangan otot adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peregangan tangan, ya. Bisa dilihat gambarnya. Di sini dijelaskan turunkan lengan kalian dan goyang-goyangkan, ya. Kemudian yang kedua, duduk di kursi, siku di atas dan kedua telapak tangan bertemu. Naikkan kedua telapak tangan secara perlahan, kemudian ulangi sampai merasa terjadi peregangan otot. Ya, perhatikan saya gambarnya. Selanjutnya, luruskan salah satu lengan dan tekuk dengan menggunakan tangan lainnya. Tekuk secara perlahan-lahan sampai terasa regang, kemudian buka telapak tangan dan dorong dengan tangan yang lainnya dengan menggenggam.
Ya. Kemudian lakukan secara bergantian. Ya. Perhatikan ya gambar pada samping penjelasan ini. Lalu peregangan bahu. Tarik salah satu lengan ke dada ke arah bahu yang berlawanan. Dengan tangan lainnya tarik perlahan-lahan menuju ke badan sampai terasa peregangan. Kemudian tahan posisi ini selama 7 sampai dengan 10 detik. Kemudian lakukan secara bergantian dengan lengan yang lainnya, ya. Bisa juga ya, kita lihat gambar ini, perhatikan gambarnya. Kemudian kepala rileks menghadap ke depan. Tekan bahu perlahan-lahan dan naikkan ke atas ke arah telinga, ya. Bisa kita lihat posisinya, ini posisi A, ini ada posisi B. Kemudian selanjutnya tahan selama 1 sampai 2 detik, ya. Kemudian meregangkan bahu dengan menurunkan lengan, posisi jari mengarah ke bawah, lalu ulangi dari posisi A ke posisi B, ya. Jadi ini posisi A, dan pada gambar ini kemudian posisi B. Lalu untuk peregangan bahu selanjutnya, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Kemudian regangkan ke belakang perlahan-lahan sampai punggung sedikit melengkung. Kemudian tahan selama 6 sampai 10 detik dan berhenti sejenak selama 5 sampai 10 detik dan ulangi kembali peregangan tersebut, ya. Bisa kita lihat gambar ini. Selanjutnya, peregangan punggung. Ya. Lihat gambarnya ya. Yang pertama, rentangkan kedua tangan lurus di depan dada setinggi bahu. Kemudian kunci telapak tangan menghadap keluar tubuh. Kemudian yang kedua, jaga postur tubuh tegak menghadap ke depan sampai punggung dan bahu atas merasa ada peregangan. Kemudian tahan selama 10 sampai dengan Kemudian tahan selama 5 sampai dengan 10 detik. Nah, lalu yang ketiga, angkat dan regangkan kedua lengan ke atas. Tetap pertahankan posisi dengan lurus dan kedua tangan terkunci. Kemudian jaga perut ketat agar punggung belakang tidak menekuk. Lalu bernafas normal dan tahan sampai 10 detik. Kemudian peregangan leher. Yang pertama, duduk tegak dengan dagu lurus. Lalu yang kedua, perlahan-lahan tekuk kepala ke arah bahu sampai terasa peregangan. Kemudian yang ketiga, tahan selama 5 detik. Kemudian ulangi dengan ke arah yang lainnya atau ke arah yang berlawanan. Nah, lalu mengistirahatkan mata. Bekerja di depan monitor secara terus-menerus akan membuat mata cepat lelah. Untuk menghindarinya dapat dilakukan dengan metode 20-20-20. Ya. Kita bisa melakukannya dengan metode 20-20-20. Setelah di depan, jadi 20-20 itu 20-20-20 itu setelah di depan fokus monitor selama 20 menit, ya. Setelah kita di depan fokus monitor selama 20 menit, alihkan pandangan mata ke objek sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Jadi itu yang rumusnya 20-20-20. Ya, setelah kita bekerja di depan monitor, fokus di depan monitor selama 20 menit, alihkanlah pandangan mata ke objek sejauh dengan 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Jadi cukup sampai di sini dulu penjelasan materi ini, ya, pada materi keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup secara spesifik, ya. Jadi sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar, ya. Jika memang ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Jadi pada video kali ini cukup sampai di sini. Kemudian jika kalian merasa bermanfaat menonton video ini, jangan lupa like, ya, jangan lupa di share ke teman-temannya, jangan lupa juga komen apa saja materi yang kalian telah dapati, ya, apa saja ilmu yang kalian telah dapati pada materi ini.
Ya, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan yang paling penting juga jangan lupa subscribe channel ini agar supaya dapat membangun channel ini dengan baik ke depannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.